Perjalanan dari kota Pangururan, Kabupaten Samosir menuju kota Padang Sidimpuan dilaksanakan di penghujung tahun 2022 yang lalu. Perjalanan dari kota Pangururan ini dilaksanakan atau dilakukan di pagi hari lepas dari sarapan dan check out dari hotel. Dari Pangururan kita akan menuju Pelabuhan Tomok. Lama perjalanan diperkirakan 1-2 jam. Perjalanan ini hampir seluruhnya atau bisa disebut seluruhnya melintasi jalan di pinggiran Danau Toba. Sepanjang perjalanan kita bisa menyaksikan view Danau Toba yang indah, hamparan permukaan air yang menyenangkan untuk dilihat. Selain itu, tentu saja selama perjalanan di Pelabuhan Tomok ini kita juga bisa melihat suasana kehidupan masyarakat di Kabupaten Samosir. Kita bisa melihat rumah-rumah, ladang, perkebunan jagung, ataupun aktivitas masyarakat setempat di pagi hari. Ditambah dengan yang seperti disebutkan tadi, view Danau Toba yang menyenangkan sekali dilihat. Jalanan relatif sangat bagus. Sekarang kita sudah tiba di Pelabuhan Tomok. Masih pagi dan masih sepi. Ini adalah salah satu bangunan dari Pelabuhan Tomok yang dibuat berkarakter kedaerahan. Gedungnya indah, bersih dan tertata rapi. Ini adalah dermaga tempat nanti kapal bersandar. Saat kita tiba di Pelabuhan Tomok, belum ada kapal yang bersandar atau ini saat kapal yang akan mengangkut kita menuju Pelabuhan Ajibata mulai bersandar. Tentu kapal ini adalah kapal Roro yang melayani pengangkutan dari Ajibata ke Tomok. Ini adalah situasi kapal. Dari atas kapal kita bisa melihat gedung pelabuhan yang tadi kita sudah saksikan. Kapal feri sudah mulai berlayar meninggalkan Kabupaten Samosir yang indah. Dari kapal kita bisa lihat kondisi view dari Kabupaten Samosir lebih luas, menakjubkan dengan kontur berbukit-bukit di awan yang sepertinya menempel di atasnya itu, dan permukaan Danau Toba yang semakin menakjubkan untuk dilihat. Luar biasa view-nya. Kita semakin jauh meninggalkan Pulau Samosir, meninggalkan Pelabuhan Tomok, dan
kegiatan aktivitas dari masyarakat di Pelabuhan Samosir, maksudnya di Pulau Samosir. Kapal semakin berlayar, ini view Danau Toba yang luar biasa. Kita bisa melihat permukaan danau yang tenang, Pulau Samosir yang gagah sekali, dan hamparan awan putih yang menambah indah view yang bisa kita lihat di suasana pagi hari. Angin juga berhembus perlahan, menambah kesejukan di atas kapal. Kapal sendiri saat ini tidak terlalu padat penumpang. Kita bisa menyaksikan view Danau Toba sepanjang perjalanan ini sambil menikmati secangkir kopi atau teh panas dari atas kapal. Ini view dari sisi kapal yang luar biasa indahnya. Kita sudah mendekati Parapat, seberang dari kabupaten atau Pulau Samosir. Dari atas kapal kita sudah bisa melihat bangunan-bangunan yang didirikan di sisi-sisi Danau Toba. Keren sekali view-nya ya. Kita mendekati pelabuhan Ajibata Parapat. Perjalanan menyeberangi Danau Toba ini kurang lebih 1 jam. Yang kita lihat ini adalah salah satu resort yang didirikan persis di pinggir Danau Toba, yang bisa digunakan oleh para wisatawan untuk menyaksikan keindahan dari Danau Toba. Nah, kita sudah berada di daerah Parapat, meninggalkan Pelabuhan Ajibata, jalan mulus, view indah di sisi kiri kanan jalan, dan relatif kondisi jalan lengang, tidak banyak orang-orang yang berkendara. Dari sini kita nanti akan melewati Kabupaten Toba, kemudian Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan di bagian utaranya, sebelum kita akan tiba di Kota Padang Sidimpuan. Jalan tetap lengang sehingga kita dapat berkendara dengan lancar. Di penghujung tahun ini, keamanan juga menjadi prioritas dari petugas keamanan kita untuk memastikan alur atau kondisi jalan raya aman dan terkendali. Kita sudah tiba di Kabupaten Toba. Tepatnya kita berada di Kecamatan Porsea, salah satu kecamatan yang luas di Kabupaten Toba. Kabupaten Toba sendiri sebelumnya bernama Kabupaten Toba Samosir, kemudian Samosir menjadi kabupaten sendiri sehingga Kabupaten Toba Samosir menjadi
Kabupaten Toba. Ini suasana pasar ramai. Dan di penghujung tahun ini, di penghujung tahun 2022 ini banyak aktivitas kegiatan masyarakat. Perlahan jalanan tetap relatif sepi juga walaupun kita berada di pasar begitu ya. Kiri kanan bangunan-bangunan rumah toko atau bangunan-bangunan toko yang menjual beragam kebutuhan. Kita bisa menyaksikan aktivitas masyarakat di sini. Baik itu para pengunjung pasar maupun mereka yang berjualan menempati toko-toko. Secara umum keadaan pasar sama dengan keadaan pasar di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Kabupaten Toba mempunyai ibu kota atau ibu kota dari Kabupaten Toba adalah Balige. Kita masih berada di daerah Porsia. Kita berada di depan kita akan ada pertigaan, yang ke kanan itu menuju Medan, yang ke kiri nanti menuju Balige atau Kota Padang, menuju Balige dan Kota Padang Sidimpuan. Tentu kita akan mengambil jalur ke kiri di depan nanti. Kalau kita ambil jalur ke kanan itu akan menuju Medan dan kembali ke daerah atau wilayah Parapat. Ramai lalu lintas di sini, tersendat tapi tetap lancar. Ya, kita akan ambil lajur ke kiri. Kita melintasi jembatan. Sekarang kita sudah berada di daerah Balige, Kota Balige, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Toba. Di sebelah kanan kita ada bangunan hotel yang sepertinya masih dalam tahap pengerjaan. Hotel gitu saja ya, tidak ada namanya, belum ada namanya. Kota Balige ramai. Kita membelah pasarnya ini. Kanan kiri adalah pertokoan, mereka yang menjual produk, barang ataupun menyediakan jasa. Jalan mulus. Nah, kita udah mulai berada di jalan yang tidak terlalu ramai seperti tadi. Kondisi kontur rata begitu. Perjalanan darat seperti ini, pengalaman perjalanan darat seperti ini, melihat view alam,
kondisi masyarakat, aktivitas masyarakat, sekilas begitu aktivitas masyarakat menyenangkan untuk dilakukan. Di depan kita nanti juga ada pertigaan, kita akan mengambil jalur yang lurus, tidak ke arah kanan. Kita akan menuju wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Sekarang kita masih tetap di Kota Baligi. Luas kotanya, dengan kanan kiri padat perumahan. Kembali kita melintasi jembatan, tapi tidak sepanjang jembatan yang tadi kita lintasi. Masih suasana kota, ramai lalu lintas, lalu lalang penduduk, toko-toko, karena situasi padat maka kita diarahkan ke jalur sebelah kiri. Kalau situasi normal di pertigaan ini kita akan tetap mengambil jalur lurus, tapi karena ramai jadi diadakan rekayasa lalu lintas. Kita ambil sebelah kiri, nantinya kita akan juga kembali ke jalur umumnya. Kita sudah meninggalkan Kabupaten Toba menuju Kabupaten Tapanuli Utara dengan ibu kota Taritung, atau meninggalkan suasana pasar menuju suasana pedesaan. Jalan lancar, meski lalu lintas juga tidak terlalu sepi. Jalan tetap bagus, relatif bagus. Dengan kontur jalan rata, tidak naik turun. Kita kembali tiba di daerah pasar.
Kita berada di kota Siborong-Borong. Siborong-Borong adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Kota atau kecamatan Siborong-Borong ini juga mempunyai objek-objek wisata yang bisa kamu kunjungi. Disebutkan dari referensi bahwa kalau di Danau Toba ada Pulau Samosir, maka di Kecamatan Siborong-Borong ini ada Pulau Sibandang. Letaknya hanya 40 menit dari Bandara Silangit. Pulau ini terkenal dengan buah mangga lokalnya yang disebut-sebut bercita rasa internasional. Bahkan Pulau Sibandang ini dijuluki juga sebagai Pulau Mangga, memiliki keindahan alam. Sekarang kita berada di jalur menuju Kabupaten Tapanuli Selatan di bagian utaranya. Jalan tidak rata seperti tadi, jalan udah mulai menanjak dan menurun. Tapi tetap kondisi jalan walaupun beberapa ruas ada perbaikan sepertinya ini, kondisi jalan tetap relatif mulus dan kita sudah mulai bersua dengan truk-truk pengangkut barang. Meskipun ada lubang di beberapa ruas, jalan tetap lumayan nyaman untuk dilewati. Dan titik-titik rusak seperti ini tidak terlalu banyak juga nantinya. Harus bergantian jalan di ruas ini. Nah, ini kembali bertemu dengan jalan mulus. Sekarang view-nya adalah view hutan, hamparan hutan, jalan menanjak. Relatif jarang kita temui perumahan. Nah, dari sini kita bisa memandang keindahan di kejauhan, apalagi dengan jalan semulus ini dan lengang. Tidak banyak kita berjumpa dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Kita sudah tiba di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan di bagian utaranya. Sampai di daerah ini situasi atau waktu sudah menjelang sore hari.
tiba di kota Padang Sidimpuan di sisi luarnya. Sahabat channel Sanak Badai, mungkin saja ada penyebutan daerah yang keliru selama cuplikan perjalanan dari kota Pangururan sampai ke kota Padang Sidimpuan. Untuk itu kami mohon maaf. Perjalanan darat seperti ini, melihat view pinggiran danau, melihat aktivitas masyarakat, melihat perumahan-perumahan warga setempat, pemandangan hutan luas, menyenangkan untuk dilakukan dan menjadi salah satu cara kita berrekreasi. Kita sudah sampai di kota Padang Sidimpuan. Situasi suasana sudah malam. Kota Padang Sidimpuan terkenal dengan kota salak karena di sini banyak produksi buah salak, dan ini malah dibuat taman tugu salak. Sahabat channel Sanak Badai, demikian cuplikan setengah jam kurang lebih dari perjalanan seharian dari pagi sampai malam dari Samosir, Kabupaten Samosir, melintasi Toba, menyusur jalan di Parapat, memasuki Kabupaten Toba, melewati Porsea dan Balige, kemudian melintasi Kabupaten Tapanuli Utara, membelah kota Kecamatan Siborong-Borong, sampai di daerah Tapanuli Selatan, sehingga kita juga akhirnya tiba di kota Padang Sidimpuan. Lelah perjalanan selama seharian ini dibayar lunas dengan view dan pengalaman selama berkendara dari Samosir menuju kota Padang Sidimpuan. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya.